program yang telah jadi saya buat dari Visual Studio 2019. Langsung aja buka. Ini adalah program yang telah saya buat. Ini nama yang saya berikan perpustakaan mail. Kita tunggu aja sampai muncul, mungkin loading. Setelah begini kita munculkan programnya, Ctrl L, dan di sini langsung muncul. Di sini saya tidak membuat namanya. Ini adalah forum login. Yang pertama forum login, nanti akan masuk ke forum buku, pertama forum home, forum buku, pegawai, pinjam, dan terakhir forum mahasiswa. Dan ini forum menu. Di dalam forum menu ini ada forum buku, pegawai, pinjam, dan mahasiswa. Langsung saja kita buka. Isinya untuk login seperti ini. Ini adalah forum login yang saya buat, yang dimana ada username, password, login, dan cancelnya. Untuk isi codingannya bisa kita lihat kita klik aja, double klik ini di loginnya. Nah, ini adalah isi codingan dari forum login yang telah saya buat. Setelah itu kita lanjut saja ke forum buku. Forum buku yang saya isi seperti ini. Ada ID, kode buku, nomor buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, kota terbit. Dan sini saya pakai label untuk nama forum data buku, ini label, ID, dan ini seterusnya, ini label. Dan ini adalah text box. Saya gunakan ini text box. Untuk ini sampai sini text box. Dan ini saya menggunakan button, yang dimana nanti tombol button ini setelah dijalankan untuk dipergunakan pada data grid ini. Setelah kita isi di file-file inilah gunanya untuk mengisi dalam data grid. Oke, ini saya kasih tahu untuk di codingannya. Kita tinggal double klik antara ini saja. Nah, di sini ini adalah codingan dari tombol button. Ini tombol buttonnya masing-masing sudah saya isi codingannya. Tetapi saya untuk Visual Studio 2019 ini menggunakan bahasa C++. Beda kalau yang menggunakan bahasa VB untuk isinya. Jadi mungkin berbeda untuk setiap laptop, yang bisa saja Visual Studio-nya bahasanya yang digunakan beda.
Oke, jadi lanjut saja langsung ke form pegawai. Form pegawai saya isi dengan label ID, NIP, dan nama petugas. Ini juga sama saya gunakan menggunakan text box. Dan ini juga saya salin tadi menggunakan button. Isiannya, codingannya saya isi. Untuk yang di save-nya beda karena isian ini labelnya ini beda yang akan diisi untuk ke data grid-nya. Dan ini hanya yang sama sih, new, first, next, delete, preview, slash, next. Jadi yang berbeda di sini tombol button adalah save karena yang di save isinya udah berbeda ya. Dan langsung saja kita tengok codingannya di save. Nah, untuk yang di form pegawai isi save-nya saya menggunakan ini codingannya. Ini tabel pegawai. Ini sesuai dengan nama yang telah kita simpan tadi. Setelah ini kita lanjut saja langsung ke forum pinjam. Forum pinjam. Ini beda lagi. Labelnya ada tambahan. Dan sama seperti tadi yang di save-nya berbeda. Ini isian coding untuk forum pinjam. Dan selanjutnya yang terakhir adalah form mahasiswa. Ini form data mahasiswanya, ada di labelnya ada ID, NIM, nama mahasiswa, jurusan, semester, prodi, nomor HP, alamat. Dan di sini juga yang berbeda, isian codingan tombol buttonnya di save. Yang lainnya new dan ini yang lainnya itu sama. Kita buka lagi codingannya di save. Nah, ini adalah isian codingan untuk di forum mahasiswa yang telah saya buat. Oke. Dan dari sini saya kembali ke forum buku untuk memberitahu dari mana ini kita ambil. Ini kita ambil dari Toolbox. Toolbox ini kita ambil yang namanya data grid view. Ini kita ambil ini di sini. Kita tekan, kita masukkan ke dalam. Nah, cara untuk mengisi ada di atas ini, ID, kode buku, nomor buku, dan sampai seterusnya ini kita ambil dari, kita tekan ini sampai muncul ada tanda panah seperti ini. Kita tekan aja ini, klik sekali, lalu kita ambil terus data source, kita klik yang ini, tanda panah ke bawah. Ini makanya sudah terisi karena sebelumnya kan sudah saya tambah juga. Kita ada di project data source. Kita ambil dari database. Next, ini untuk agar isiannya ini terisi. Ini sudah begini, kita next kan saja sih. Atau kita kalau ini kita konekkan dulu, oke? Kita konekkan ke Microsoft SQL Server. Oke. Kita konekkan. Karena sebelum memasuki Visual Studio 2019 ini, saya telah mengisi data-data
dari SQL yang akan kita konekkan ke Visual Studio 2019. Kita buka dulu SQL servernya. Oke. Nah, ini kita konekkan saja. Di sini saya sebelumnya sudah membuat database purpose putmel. Jadi dari sinilah nanti dikonekkannya database dari SQL Server ini untuk ke Visual 2019. Kita coba buka salah satunya, klik kanan, pilih desain. Nah, ini adalah kolom yang telah saya isi tadi. Kita coba lagi klik yang edit top 200 row. Inilah yang akan kita isi dari Visual Studio 2019. Ini kita konekkan. Setelah kita klik Microsoft SQL Server, oke kan? Ini saya tidak mengokekan karena sudah terhubung sebelumnya. Saya takut juga nanti ini ada kesalahan lagi. Oke, sudah sampai sini. Sudah selesai kita mengonekkan dari database SQL untuk ke Visual Studio 2019 ini. Selanjutnya, setelah selesai kita membuat forum segala macam, kita coba untuk menjalankannya. Kita klik start nih. Klik start. Tunggu saja, oke. Dia meminta login karena kita sudah membuat forum login tadi. Saya akan mengisi dengan username nama saya. Lanjut dengan paspor NIM saya ya. 7. Oke, lanjut saja login. Oke kan? Nah, ini yang dinamakan form menu yang isinya nanti adalah home, data buku, data pegawai, data pinjam, data mahasiswa, dan exit untuk keluar. Kita perbesar saja. Lanjut saja langsung ke data buku dulu ya. Kita klik sekali, akan muncul seperti ini. Di dalam form menu kita klik data buku, sudah masuk ke dalam data buku. Oke. Untuk membuat di form menu ini masuk ke data buku, data pegawai, masing-masing form yang telah dibuat. Ini kita exitkan dulu saja caranya. Nah, yang untuk membuat form menu itu agar masuk form data buku yang telah kita buat masuk ke form menu, caranya adalah kita klik form menu yang telah dibuat, kita klik sekali saja data buku ini. Kita klik 2 kali ya untuk kita klik 2 kali. Isian codingannya seperti ini untuk forum buku, agar nantinya pas dijalankan codingan itu di data buku kita klik muncul forum buku. Oke, ini untuk codingan forum bukunya, ini untuk codingan forum pegawai, ini untuk codingan forum pinjamnya, ini codingan untuk forum mahasiswa, dan ini close, codingan tutupnya. Satu lagi ada tambahannya, ini untuk forum home-nya. Bisa saja diisi atau tidak, terserah kalian. Tapi saya isi saja, oke. Kan tadi form home-nya sudah dibuat. Nah, inilah untuk agar bisa memunculkan pada saat kita jalankan di form menunya muncul data buku, data pegawai, data pinjam, data mahasiswa.
kita lanjutkan untuk menjalankan programnya. Kita klik start, kita klik username nama masing-masing. Saya masukkan nama saya, kita masukkan paspor, saya menggunakan NIM saya. Oke, lanjut saja login. Oke, tidak lupa kita besarkan kembali. Nah, untuk menu home-nya saya isi ini sih. Oke, terserah masing-masing isinya apa, tapi ini masih hanya rangkaian yang saya buat dulu untuk form menu home-nya. Kita klik langsung saja ke data buku. Oke, kita perbesarkan. Nah, di sini saya akan mengisi ID untuk kita masukkan ke data grid. Data grid ini akan mengisi ini. Ini kan terisi otomatis setelah kita isi dari sini tadi. Oke, ini tadi. Nah, lanjut saja kita isi dengan ID 1, kode buku kita isi dengan BK001 dan nomor buku kita coba buat 101. Judul buku misalnya pemrograman C+. Dengan pengarang kita buat dengan namanya sini Puput saja. Oke, dengan di sini penerbit kita buat di sini dari Gramedia. Tahun terbitnya kita buat 2020. Kota terbit kita buat di Medan. Oke, dan di sini saya save. Data langsung masuk ke data grid. Kita okekan. Coba kita lihat ke kita coba lihat ke SQL apakah terisi secara otomatis. Biar di refresh kan. Oke, sepertinya belum. Tunggu. Oke, ini dia sudah terisi otomatis. Kita refreshkan tadi dulu. Oke, ini yang telah kita isi tadi. Next, kita lanjut ke nomor 2. Sepertinya ada yang salah ini. Ini 1 tadi. Sebentar. Nah, oke, jadi di sini karena ada yang salah di ID-nya ternyata 1, saya buat 11. Kita klik aja salah satu di sini atau dari sini, atau kita misalnya kita klik dari sini. Ini adalah data pertama, kita hapus, delete. Oke, kita ulangnya kita ambil new untuk data baru. Kita klik nomor 1, jangan ada yang salah lagi, kode buku BK001, nomor buku 101, judul buku pemrograman C+, pengarang tadi Puputan. Oke, kita ulang. Penerbit Gramedia. Kita buat tahunnya 2020 misalnya. Kota terbitnya kita buat di Medan. Lanjut saja, kita save langsung. Oke,
data berhasil disimpan. Oke kan. Misalnya kita ingin membuat data satu lagi, kita klik saja nih. Kita buat satu lagi, nomor 2 ya, 2 kode buku. Kita buat BK 002, nomor bukunya 102. Judul buku kita buat di sini belajar belajar visual studio 2019. Oke, ini sepertinya kurang panjang, nanti kita edit ya. Pengarang, kita lanjut pengarangnya. Di sini kita buat nama kita lagi ya, Melati. Oke, penerbitnya di sini kita buat informatika. Tahun terbit kita isi dengan tahun 2019. Kota terbit kita buat di sini misalnya Bandung saja. Oke, lalu kita save. Nah, data berhasil disimpan. Oke. Dan setelah ini, selanjutnya kalau untuk tombol delete tadi sudah berfungsi. Ini kita buat new, biar kita hilangkan. Kita coba untuk ke first. First ini ya tetap first karena data base pertama. Kita next kan. Untuk disimpan. Sepertinya ini tombol first belum bisa berfungsi karena tidak codingan tadi sepertinya tidak oke ya. Sebentar, oke. Tidak apa-apa, tidak masalah. Sepertinya ada yang tepuk nih. Oke, sekarang sudah berfungsi. Ternyata harus kita klik sekali lagi gini. Wow, datanya hilang ya. Coba kita hapus nih. Oke. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Coba kita isi satu lagi data. Oke, kita isi lagi data satu lagi. Nomor kita isi sekali lagi kode buku dengan BK 003. Nomor buku 103. Judul buku tadi belajar visual aja deh. 19. Pengarangnya itu tadi. Enggak usah. Tadi udah itu ya. Belajar SQL. Orangnya tuh di sini adalah dan di sini kita buat penerbitnya di sini Erlangga. Tahun terbitnya kita buat di sini 2023 aja. Kotanya ada di Jakarta. Oke, kita save sekali lagi. Nah, di sini sudah berubah menjadi nomor ID 1314 masing-masing ya. Dan tadi memang tidak berfungsi untuk first dan next. Ini sekarang sudah berfungsi karena harus kita munculkan juga ini datanya ya.
ini first ya memang, karena ini data pertama. Coba kita next. Oke, sekarang sudah bisa nextnya untuk ke-14. Next ini untuk melanjutkan data selanjutnya. Oke, ini untuk data sebelumnya. Kita kembali ke data sebelumnya. Ini untuk data yang terakhir, yang paling terakhir, data paling terakhir akan paling bawah. Untuk yang pertama, lanjut yang pertama. Oke, dah, sebaiknya kita exitkan saja. Kita lihat untuk data pegawai, isinya begini. Data pinjam juga sama, caranya sama. Data mahasiswa juga sama. Oke, selanjutnya juga sampai seterusnya kita isi akan tersimpan otomatis ke dalam SQL. Oke, kita lanjut saja, kita lihat bagaimana isi SQL yang telah kita contohkan untuk data buku tadi. Oke, kita lanjutkan. Kita keluarkan dulu. Kita keluarkan, yes. Nah, the book akan berhenti. Kita coba buka di SQL-nya. Kita refresh dulu, oke. Kita refresh. Kita buka kembali. Kita klik di edit top 200 row. Apakah sudah terisi? Terlihat. Sepertinya hanya masih yang terisi ini. Untuk selanjutnya belum terisi, mungkin saja tadi belum di save gitu ya. Masih satu. Oke, tapi memang tetap ini adalah kalau kita masukkan ke dalam masuk kok. Oke, cuman hanya mungkin saja tadi tidak tersimpan. Oke, begitu juga seterusnya untuk di tabel pegawai, pinjam, dan siswa. Oke, sampai di sini saja saya bisa menyampaikan yang telah saya buat semuanya. Walaupun ada masih yang banyak yang salah, tetapi ini namanya perjuangan untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan sudah setengah mencapai, walaupun bagi kalian tidak masih belum sepenuhnya, it's okay. Mohon maaf karena hanya ini yang masih bisa saya sampaikan. Mungkin jika ilmu saya sudah bertambah, saya akan menyampaikan sampai ke detail-detail. Oke. Dan ini saya buat juga belum didesain, yang artinya belum saya warnai, masih sederhana saja. Karena mungkin kalau setelah berjalan dengan lancar, baru saya desain sangat saya desain sesuai dengan keinginan saya, yang bisa yang nyaman saya gunakan, begitu. Sekian, terima kasih untuk Anda yang sudah menonton. Semoga bermanfaat.